بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perkara-perkara fikih di dalam agama kita, agar jelaslah di tengah-tengah atau di hadapan kita hukum tersebut, karena langsung hadis yang berbicara. Sekalipun adanya beberapa perkara di tengah-tengah para ulama, terjadi perselisihan di kalangan para ulama, maka sikap kita, para ulama, kita memberikan sebuah petunjuk, pelajaran. Sikap kita adalah mana di antara pendapat para ulama yang mendekati dalil, menunjukkan tetap bersama dalil. Apalagi yang kita bahas adalah dalil yang menjelaskan tentang hukum-hukum fikih. Makanya alhamdulillah, Allah berikan kemudahan bagi kita melalui penulis kitab Umdatul Ahkam ini dan juga pensyarah. Semoga Allah berikan rahmat bagi mereka semuanya. Kita jadi mudah semuanya, mudah kita belajar, memahami hadis ini. Kemudian dari hadis itu dipaparkan oleh para ulama, inilah hasil dari hadis itu, hukumnya. Makanya sering kita katakan, keliru kita, keliru orang kalau kita menganggap tidak memakai jalur dari para ulama. Nggak bisa. Makanya guna mazhab
Gunanya mazhab itu adalah untuk memudahkan kita memahami. Itu gunanya mazhab. Berasal dari kata zahaba. Apa arti zahaba? Pergi. Yang satu pergi ke sana, yang satu pergi ke sana, yang satu pergi ke sana. Mazhab ini adalah pendapatnya ini, mazhabnya ini pergi ke sana, artinya pendapatnya ini. Sehingga kalau kita cermati di antara mazhab, pendapat di antara mazhab, mana pendapat yang mendekati dalil, itulah kita ambil. Menunjukkan, mempermudah bagi kita untuk memikirkan mana yang harus kita pegang dari hukum ini, mana yang harus kita ambil, kita pegang dari pendapat tentang masalah syariat ini, hukum ini, fikih ini. Makanya tidak disalahkan oleh para ulama kalau kita bermazhab, tidak disalahkan. Yang salah kalau kita tahu pendapat mazhab fulan menyimpang, berselisih dari dalil, namun kita masih memegang mazhab, itu yang salah. Padahal semua para ulama, Imam Syafi'i, Abu Hanifah mengatakan, idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Kalau kalian mendapati hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Dan seluruh para ulama mazhab mengatakan, kalau kalian mendapati ucapanku, pendapatku, pemahamanku terhadap perkara tersebut berselisih dari hadis, maka para ulama kita menyuruh mengambil mana? Hadis atau mazhabnya? Hadis. Para ulama itu sendiri, ulama mazhab kita sendiri, tidak membolehkan kita fanatik terhadap mazhab mereka. Tidak boleh. Malah mereka memerintahkan kepada kita fanatik kepada dalil. Dan itu memang harus. Bahkan di antara ulama mazhab mengatakan, jika kalian mengambil pendapat kami, mengambil ucapan kami, dan kalian tidak tahu dari mana kami mengambil sumber pendapat itu, kalian tidak tahu, tidak mengetahui dari mana kami mengambil sumber pendapat tersebut, ucapan tersebut, maka tercelah. Maka dari ucapan ini fahamlah kita, kalau ada satu pendapat mazhab permasalahan tentang fikih, kembalikan rujuk mana yang lebih mendekati dalil. Makanya alhamdulillah kitab ini sangat luar biasa. Beliau kumpulkan hadis-hadis, ditambah lagi banyaknya para ulama yang mensyarah dari hadis tersebut, sehingga mudah bagi kita memahaminya. Nikmat azim.
Alhamdulillah, sangat bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil hadis yang kalau di buku berapa? Hadis ke berapa? Tentang Humran, hadis ke-8 ya. Hadis ke-8. Kalau di kitab kita di kitab ana al-haditsus sabi', hadis yang ke-7. Tidak masalah. Hadis yang ke-7 ini hadis yang menjelaskan tata cara berwudu yang benar. Beginilah cara wudunya yang benar. Kenapa kita katakan cara berwudu yang benar? Hadis ini menjelaskan karena beginilah Rasulullah berwudu. Apa masih ragu bagi kita wudunya Nabi benar atau tidak? Masih ragu? Seluruh syariat yang diajarkan oleh Rasul kepada kita sebelumnya sudah diajarkan Jibril kepadanya. Dan kita tahu siapa Jibril itu. Jadi apa masih ragu? Masih kita bertahan tentang pendapat satu mazhab cara berwudunya? Masih kita bertahan itu. Padahal pendapat itu sangat berselisih dengan bagaimana cara berwudunya Nabi. Masih kita bertahan terhadap pendapat para ulama itu, pendapat mazhab ulama itu. Alangkah ruginya kita. Baik. Bagaimana cara berwudu yang benar? Bagaimana cara berwudu yang sahih? Yang beginilah cara wudunya Nabi. Kita baca hadisnya. An Humran maula Utsman bin Affan. Humran ini pernah menjadi budaknya Utsman. Annahu ra'a Utsman da'a biwudu'. Ketika Utsman ibnu Affan meminta kepada Humran untuk membawakan air, membawakan bejana yang berisi air. Fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi. Maka Utsman mempraktikkan langsung di hadapan Humran cara berwudu. Dia langsung mempraktikkannya. Tidak lagi menjelaskannya. Berwudu itu begini, basuh ini begini, tidak. Langsung dipraktikkannya. Fa'afrahu ala yadayhi min ina'ihi. Yang pertama kali yang dilakukan oleh Utsman, beliau mentumpahkan air dari bejana itu ke tangannya. Tumpahkan di sini ya, apa namanya? Bukan tumpah habis ya. Agak dicurahkan sedikit-sedikit. Berapa kali dia basuh tangan itu? Salas marrat, tiga kali. Tangan kanan dia basuh 3 kali, tangan kiri dia basuh tiga kali. Makanya kalau bisa sesekali pakai gayung, Pak,
biar kita merasakan sesuai praktiknya Humran ini, Utsman ini. Sesekali pakai gayung kita, pakai bejana kita. Karena memang secara seperti ini memang harus pakai bejana. Beda dengan pakai keran. Di mana bedanya? Lihat. Summa adkhala biyaminihi fil wudu. Kemudian Utsman memasukkan tangan kanannya kemana? Ke bejana tersebut yang berisi air. Dia masukkan tangannya. Kalau pakai keran ada nggak masukkan tuh? Enggak ada. Jadi sekali kita coba pakai adalah gayung. Kita siram 3 kali kanan, 3 kali kiri, baru masukkan tangan kanan kita. Summa tamadmada. Ikhwani wal akhwati fid din, kata para ulama, kalimat summa, kan ada di situ kalimat summa kan? Apa itu summa di situ? Kemudian. Kalimat summa ini adalah litartib. Fungsinya untuk tertib. Jadi summa itu fungsinya adalah di dalam hadis ini untuk tertib. Kita lihat tadi. Pertama kali yang dilakukan oleh Utsman, dia basuh tangannya dengan cara apa? Bukan langsung mencemplungkan, bukan, tapi dia tumpahkan air dari bejana itu ke tangannya, membasuhnya 3 kali. Habis kanan, kiri. Setelah dibasuh kanan 3 kali, kiri 3 kali, barulah Utsman memasukkan tangannya. Kemudian summa, ini tertib nih. Kemudian adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian dia masukkan tangan kanannya ke bejana itu. Tertib yang keberapa sudah itu? Ketika Utsman memasukkan tangan ke bejana, tertib yang keberapa itu? Kedua ya. Karena yang pertama dia apa? Dibasuh tangannya. Yang pertama dibasuh tangannya. Walaupun nanti ada pembahasan, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Kalau dia baru bangun tidur malam, maka wajib membasuh tangan. Kalau dia bangun dari tidur malam, sebelum dia masukkan tangan kanannya ke bejana itu yang berisi air, wajib dia membasuh tangan kanan dan tangan kirinya, wajib. Dan ini sepakat para ulama. Adapun selain dari tidur malam, maka disunnahkan. Setelah dia masukkan tangan kanan ke bejana tersebut, summa tamadmada. Kemudian tertib yang ketiga, berkumur-kumur. Tertib yang ketiga, berkumur-kumur. Wastansyaq. Kemudian tertib yang keempat, memasukkan air ke mana? Ke hidung, istinsyaq. Wastanfar. Kemudian setelah air itu dimasukkan ke hidung, maka dikeluarkan. Summa, kemudian ghassala wajhahu salasan. Dia membasuh wajahnya 3 kali. Setelah dia membasuh wajahnya, wa yadayhi ilal mirfaqain salasan. Kemudian dia membasuh tangannya
sampai mana? Siku. Dikatakan oleh pensyarah, ila di sini sebagian menjelaskan bahwa cara membasuh tangan dari ujung jari sampai siku. Dari ujung jari sampai siku. Ini cara membasuhnya. Mereka mengatakan tidak boleh membasuhnya dari siku ke ujung tangan, ke ujung jari, nggak boleh. Kenapa? Karena mereka memahami kalimat ila. Mereka memahami kalimat ila. Kalau kita lihat, zahaba fulan min baitihi ila suq. Si fulan pergi dari rumahnya ke pasar. Berarti fahamlah kita, mulai start orang si fulan itu pergi dari mana? Dari pasar atau dari rumah? Dari rumah. Kemana? Ke pasar. Pahamlah kita. Mulai orang itu pergi dari rumah ke pasar. Dari mana kita memahami itu? Dari ila. Maka begitulah yang mereka pahami ketika membasuh tangan, membasuh tangan, wa yadaihi ilal mirfaqain salasan. Membasuh tangan sampai siku. Berarti difahami oleh mereka, pertama kali dibasuh dari tangan baru sampai ke siku. Tidak boleh dari siku ke tangan, tak boleh. Namun yang sahihnya adalah, yang benarnya adalah ila bimakna ma'a. Arti ila di sini sampai artinya adalah ma'a, bersama. Jadi boleh saja kalau diartikan ila ini adalah ma'an, bersama, berarti boleh saja mau dari ujung tangan, ujung jari ke siku, atau dari siku ke ujung jari. Silakan, boleh kedua-duanya. Karena ila di sini bermakna ma'a, bersama, menunjukkan segitulah batasnya. Yang masalah adalah tidak sampai siku. Ini yang bermasalah. Sampai apa saja dia. Nah, ini bermasalah. Tidak sampai kepada siku. Karena batasnya Allah sudah jelaskan dan Nabi sudah jelaskan. Batasan itu Allah jelaskan, Allah yang membatasi, dan Rasul juga membatasi dalam hadis ini. Jadi tidak boleh kurang dari siku. Tidak boleh. Tapi kalau membasuhnya mulai dari siku atau mulai dari ujung jari, silakan, bebas. Kedua-duanya boleh. Faham ini, ikhwan? Baik. Summa, kemudian tertib. Jadi jangan terbalik. Jangan terbalik. Masuk wajah dia dulu, baru dia kumur-kumur. Atau basuh tangan dia dulu, baru basuh wajah. Ini cara wudhu anak-anak yang belum diajari. Karena kalau anak-anak itu silakan, suka hati dia membasuh mana duluan. Bisa saja kepala dulu baru kaki, langsung. Anak-anak. Jadi ini tertib.
Setelah tadi berkumur-kumur, kemudian istinsyak, masukkan air ke hidung, dikeluarkan lagi, kemudian basuh wajah. Setelah basuh wajah, basuh tangan. Kemudian setelah membasuh tangan, masaha bi ra'sihi, dia mengusap kepalanya. Jadi bukan dibasuh, tapi diusap. Diusap. Dan di hadis lain disebutkan bagaimana cara Nabi mengusap kepala. Apakah diusap dengan seperti yang pendapat Imam Syafi'i, hanya depannya saja dia usap? Disebutkan dalam hadis masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbila bihima wa adbar, bada'a bi muqaddima ra'si. Nabi itu ketika mengusap kepala, dia mulai dari awal tumbuh rambut nih. Summa zahaba bihima ila qafah. Kemudian tangan tadi dia usapkan, dia bawa tangannya ke tengkuk. Biar paham kita, beginilah maksud yang diusap itu. Jadi bukan usap begini saja, bukan dia cara seperti itu mengusapnya, tidak. Jadi Rasul hadis sudah menjelaskan bagaimana cara mengusapnya Nabi. Dia mulai dari awal tumbuh rambut. Summa zahaba bihima, kemudian dia bawa dua tangan ini ila qafah, ke tengkuknya, ke akhir dia tumbuh rambut. Jangan akhir panjang rambut, repot. Apalagi ibu-ibu. Akhir yang pun tengkuknya ini kan ada batas rambut gini kan? Sampai situ. Summa dhahaba bihima ila qafah. Dia tangan tadi dia bawa kedua tangan ini sampai kepada tengkuknya. Summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian Rasul mengkembalikan tangannya dari mana dia mulainya. Ini cara mengusapnya. Faham? Jadi bukan mengusapnya di kepala, di bagian depan saja, tidak. Dari mana itu? Tak ada satu dalil pun yang Nabi berwudu caranya seperti itu, tidak ada. Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada satu dalil pun Nabi berwudu seperti itu. Tidak ada. Yang ada Nabi praktekkan adalah dia bawa kedua tangan ini mulai dari awal tumbuh rambut sampai ke tengkuk, kemudian dari tengkuk itu summa raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian dia pulangkan kedua tangan itu kemana dia mulai dari mengusap tadi. Ini yang ada hadisnya. Begitulah cara mengusapnya.
Faham ini, faham? Jadi kalau ada cara mengusap kepala selain dari seperti itu, butuh dalil. Apakah Rasul pernah melakukannya? Karena khawatir kita, hati-hati. Ini adalah wudhu ibadah. Wudhu ibadah. Ustaz, bukankah ada pendapat para ulama? Iya, kan kita katakan tadi, Imam Syafi'i juga mengatakan, kalau ada pendapatku berseberangan dengan hadis, apa kata Imam Syafi'i? Buang pendapatku. Dan di masjid Imam Syafi'i kita bahas, ada sebuah karangan Syekh Shalih Al-Utsaimin, apa penyebab perselisihan di kalangan para ulama. Di antaranya adalah ada ulama itu yang belum sampai dalil kepadanya. Ada yang belum sampai. Jadi ini hadis. Beginilah wudhunya Nabi. Kita tidak berbicara tentang bagaimana kalau wudhu yang selain dari wudhunya Nabi sah atau tidak sah. Kita tidak berbicara seperti itu. Yang hausnya adalah kita cuman meniru Nabi. Apalagi perkara wudhu yang merupakan ibadah, yang bahkan sahnya sholat jika wudhunya sah. Baik. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian dia Rasul, kemudian Utsman menyapu, mengusap kepalanya. Dan cara mengusapnya juga sudah dijelaskan oleh dalam hadis lain. Sudah kita sampaikan. Ustaz, Imam Syafi'i mengatakan bi ra'sihi. Coba lihat, Pak. Ada enggak huruf ba di situ? Summa masaha bi ra'. Ada enggak huruf ba di situ? Coba lihat, Pak, hadis itu. Wa yadayhi ilal mirfaqain salasan summa masaha bi ra'sihi. Ada enggak huruf ba di situ? Hah? Ada tidak? Nampak, Pak, yang punya buku? Pak, semua? Coba baca. Summa masaha bi ra'sihi. Hadis itu. Ada enggak ba di situ? Ada. Dalam Al-Quran juga, faghsilu wujuhakum wa aydikum ila marafiq wa famsahu bi ru'usikum. Ada enggak huruf ba di situ? Ada. Usaplah. Hah? Imam mereka berpendapat bahwa ba di sini adalah litab'id, sebagian, litab'id, sebagian, ba'du sebagian. Padahal wa qala Ibnu Burhan, dikatakan oleh ulama lughah, man za'ama anna al-ba'a litab'id faqad ja'a an ahli al-arabiyyah bima la ya'rifuna. Siapa yang mengaku bahwa huruf ba itu artinya untuk sebagian, litab'id, sebagian,
berfungsi menjelaskan membasuh sebagian kepala. Siapa yang mengaku itu, kata Ibnu Burhan, yang merupakan ahli lughah, ahli bahasa, siapa yang mengatakan itu, siapa yang menganggap itu bahwa huruf ba di dalam ayat tersebut, huruf ba di dalam hadis tersebut untuk menjelaskan sebagian dari kepala, faqad jaa an ahli al-arabiyyah bima la ya'rifun. Dia mendatangkan sebuah bahasa Arab yang orang Arab tidak tahu. Yang orang Arab tidak tahu. Wa qala Ibnu Qayyim, dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, kalau seandainya benar membasuh sebagian itu adalah bagian benar dalam berwudu, tentunya Nabi praktekkan walaupun sekali. Tentunya Nabi mempraktekkan walaupun sekali. Dari siapa? Jadi ahibatu fillah, makanya ulama lughah mengatakan ba di sini adalah al-ilsaq. Ilsaq itulah yang tadi praktek Nabi. Dia bawa kedua tangannya mulai dari awal tumbuh rambut ke tengkuknya, kemudian dikembalikan tangan itu kemana dia mulai. Itulah ilsaq. Jadi inilah praktek wudu Nabi. Summa ghassala kilta rijlaihi salasan. Kemudian Utsman ibnu Affan membasuh kedua kakinya. Berapa kali? 3 kali. Kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Namun bolehkah kurang dari 3 kali? Boleh. Karena Nabi pernah membasuh hanya cuma 2 kali. Namun wajibnya sekali. Wajibnya sekali. Semuanya, mau tangan, mau kepala, mau wajah, wajibnya sekali. Kalau 3 kali itu sesuai dengan dalil, lebih bagus. Karena ada juga dalil lain Nabi membasuh kurang dari 3 kali. Baik. Summa ghassala kilta rijlaihi salasan. Kemudian Utsman ibnu Affan membasuh kedua kakinya 3 kali. Summa qala. Apakah termasuk telinga dibasuh di sini dalam hadis ini? Ada enggak? Tidak. Dalam ayat Al-Quran, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kepala, diusap kepala, kemudian dibasuh kaki. Ada enggak disebutkan telinga? Ada tidak? Tidak. Dalam hadis ini prakteknya bagaimana Utsman mempraktekkan cara wuduknya Nabi. Karena Utsman melihat langsung cara wuduknya Nabi, begitulah dia ajarkan kepada budaknya tadi, Humran. Ada enggak Utsman membasuh telinga? Tidak. Makanya kata para ulama, membasuh telinga adalah sunnah, bukan bagian dari rukun wudu, bukan bagian dari wajib wudu. Makanya
langsung dari mengusap kepala tadi langsung kita mengapakan langsung ke telinga. Paham ni kawan? Makanya kata para ulama, mengusap telinga adalah sunnah. Summa qala, setelah dipraktikkan oleh Humran, kemudian berkatalah Humran, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudu'i hadha. Kata Utsman bin Affan, wahai Humran, wahai orang-orang yang membaca hadis atau yang mendengarkan hadis ini, bahwa bagaimana cara saya mempraktekkan berwudu, begitulah saya melihat Nabi berwudu. Itu kata Utsman bin Affan. Begitulah cara Nabi saya lihat, begitulah cara saya melihat wudunya Nabi. Kan gak mungkin Utsman berbohong kan Pak? Gak mungkin. Dan gak mungkin Utsman menambah-nambahi kan Pak? Gak mungkin. Jadi Utsman melakukan apa yang dia basuh sesuai dengan dia lihat Nabi membasuhnya. Begitu caranya. Kemudian waqala man tawadda'a nahwu wudu'i hadza. Kemudian Utsman membacakan ucapan Nabi. Utsman ibnu Affan membacakan hadis Nabi, ucapan Nabi, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla raka'atain, kemudian setelah dia berwudu seperti wudunya Nabi tadi, dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsahu. Kalimat la yuhadditsu fihima nafsahu yang ana baca beberapa referensi ada 2 makna. Yang pertama, la yatakallam bainal wudu' was shalah. Mulai dari berwudu sampai salat dia tidak berbicara dunia. Dia tidak terputus dengan berbicara manusia. Apalagi pembicaraan itu lama. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia salat dengan khusyuk. Habis berwudu seperti Nabi, kemudian salat 2 rakaat, dan dia salat 2 rakaat ini penuh dengan khusyuk. Maka apa yang dia dapatkan? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapuskan dosanya yang telah lalu. Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Ada di sini pembahasan yang sangat luar biasa. Kalimat nahwa. Nanti insyaallah ba'da isya kita lanjut. Kalimat nahwa. Man tawadda'a nahwa wudu'i. Nahwa. Apakah kalimat nahwa di sini sama dengan misal? Misal, semisal. Ini ada, subhanallah, sangat luar biasa. Insyaallah ba'da isya kita lanjut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله, dalam ucapan Rasulullah SAW di akhir hadis ini yang sangat luar biasa, yang merupakan keberuntungan bagi orang-orang yang mengikuti cara berwuduknya Nabi, yang merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti cara berwuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha." Siapa yang berwudu nahwa di sini seperti atau misal, namun secara makna artinya semisal. Siapa yang berwudu semisal, misla, seperti. Akan tetapi Nabi tidak memakai kalimat misla. Man tawadda'a misla wudu'i. Nabi tidak memakai kalimat misla, tapi Nabi memakai kalimat nahwa. Apakah berbeda? Secara makna sama, artinya misal, seperti, semisal. Namun hakikat ada perbedaan antara kalimat misal dengan nahwa. Kalau misal, kalau Nabi SAW mengatakan man tawadda'a misla wudu'i, hanya seperti dari segi zahir saja, dari segi zahir saja, seperti atau semisal, sama dari segi zahir di dalam berwudu. Namun Nabi memakai kalimat nahwa, yang dikatakan oleh para ulama termasuk adalah mensyarah kitab ini, hadis ini. Kalimat nahwa seluruh bentuk pahala janji di dalam mengerjakan berwudu harus diikat dengan seperti wudunya Nabi. Apa keutamaan orang berwudu? Banyak, dan ini sudah kita bahas sedikit, kita ke belakang sedikit. Anda bacakan beberapa hadis Nabi SAW tentang bagaimana keutamaan orang yang berwudu. Orang yang berwudu. Pertama, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat, dan Allah suka dengan orang-orang yang bersuci. Termasuk wudu bersuci atau tidak? Bersuci. Kemudian dalam hadis lain, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti
umat Rasulullah SAW diketahui, dikenal oleh Rasul, kita termasuk umatnya atau tidak jemaah? Umatnya. Apakah Nabi mengenal kita? Melihat kita? Tidak. Bagaimana nanti Nabi melihat, mengenal umatnya nanti di hari kiamat? Ghurran muhajjalina min atharil wudu, dengan cahaya yang timbul dari anggota wudu. Maka disitulah Nabi mengenal umatnya. Dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi orang yang berwudu itu orang bercahaya. Wudu itu dapat menghapuskan dosa. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruj min tahta azfarihi. Siapa yang berwudu, ketika dia membasuh wajahnya, bukankah air itu berguguran, berjatuhan? Kata Nabi SAW, dosa-dosa wajahnya juga ikut berguguran dengan air itu. Ketika dia membasuh tangannya, bukankah air itu berjatuhan? Maka ikut juga dosa-dosa dari yang tangannya itu ikut juga jatuh dari air wudu itu. Seterusnya seperti itu. Maka di wudu itu dapat menghapus dosa, dapat menggugurkan dosa. Kemudian juga termasuk wudu itu adalah penghapus dosa. Dalam hadis lain, dalam hadis Muslim, ala adullukum ala ma yamhullaha bihil khataya. Maukah kalian berikan petunjuk yang sesuatu perkara-perkara yang dapat menghapuskan dosa, wa yarfa' bihi darajat, yang dapat mengangkat derajat. Qalu bala. Kemudian para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'alal makarih. Persempurnakan wudu walaupun di kondisi-kondisi yang kita tidak suka. Kondisi seperti sakit atau lagi sedang musim dingin. Kita yang maunya kan yang wajib-wajib saja. Sempurnakan, ikut sunnah-sunnahnya. Maka dengan itu dihapuskan dosa, diangkat derajat. Kemudian siapa Pak ingin masuk surga dari pintu 8? Semuanya boleh. Semua kita mau? Iya. Pintu surga berapa? 8. Surga itu memiliki 8 pintu. Dan boleh masuk dari pintu manapun kalau dia mengamalkan ini. Kata Nabi SAW, ini luar biasa, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu. Siapa di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudu, summa yaqul, setelah dia berwudu, apa yang dia baca? Doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ saja. Ini terkadang kita lupa ini jemaah. Doa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata Nabi SAW? Illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Siapa yang setiap berwudu, setiap selesai berwudu, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kata Nabi SAW, akan dibukakan kepadanya 8 pintu syurga
dan dia boleh bebas dari mana dia masuk. Hanya ucapan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kadang kita lupa atau tidak jemaah? Subhanallah. Kemudian banyak lagi yang didapatkan janji-janji orang yang berwudu. Namun ingat, kembali kita pada hadis ini. Namun ingat, kata Nabi SAW, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Nahwa di sini agar supaya kita mendapatkan semua janji-janji Allah yang kita bacakan tadi dalil-dalilnya bagi kita yang berwudu, agar supaya kita dapatkan semua janji-janji keutamaan-keutamaan berwudu, haruslah seperti wudunya Nabi, dan itu diikat. Keutamaan itu berwudu kita dapatkan diikat dengan berwudu seperti Nabi. Kalau orang berwudu tidak seperti Nabi, seluruh keutamaan tidak dia dapatkan. Jelas saja jemaah. Makanya Masya Allah, alangkah ruginya kita. Bayangkan setiap kita basuh wajah kita, kata Nabi SAW, berguguran dosa-dosa, dapat menghapuskan dosa, dapat mengangkat derajat, bahkan dapat memasukkan ke dalam surga. Semua itu dikarenakan karena keutamaan berwudu. Namun ingat, kata Nabi SAW, jika wudunya seperti wudunya Nabi. Kalau berwudu tidak seperti wudunya Nabi yang sudah kita bacakan caranya tadi, maka seluruh keutamaannya dia tidak dapatkan. Makanya Nabi memakai kalimat nahwa, bukan misla. Kalimat nahwa itu, keutamaan itu, pahala dan sebagainya diikat dengan seperti wudunya Nabi. Ya Allah, bahkan dengan jelas, summa shalla raka'atain, setelah dia berwudu seperti wudunya Nabi, kemudian keutamaan berwudu dia dapatkan, kemudian solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Salat apa nih jemaah? Hah? Salat wudu. Seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Disebutkan di dalam hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah pernah memanggil Bilal. Qala li Bilal. Dari Abu Hurairah, anna Nabi SAW qala lil Bilal. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi pernah memanggil Bilal. Ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amiltahu fil Islam. Apa rupanya amalan yang sangat besar pahala, ganjaran yang engkau lakukan wahai Bilal? Apa pahala, apa ganjarannya yang sangat besar? Inni sami'tu daffa na'laik baina yadayya fil jannah. Aku mendengarkan terompahmu di surga. Terompah itu apa? Sandal, na'al. Ini terompah bahasa apa itu? Wahai Bilal, apa rupanya amalanmu yang diberikan Allah ganjaran besar? Apa ganjarannya? Aku mendengar terompahmu, sandalmu di surga.
Apa jawaban Bilal? Ma amiltu amalan arja indi min anna lam atatahhar tahuran fi sa'ah min lail aw nahar illa sallaitu bidzalika tahur. Kata Bilal, wahai Rasul, tidaklah aku melakukan amalan, sebuah amalan yang besar ganjarannya, yang itu adalah tidaklah aku bersuci, anna lam atatahhar tahurun, tidaklah aku bersuci, kemudian setelah bersuci, baik itu malam, siang, setelah aku bersuci, berwudu, aku sholat. Maka itu ganjarannya. Jadi sholatnya Bilal bin Rabah. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla raka'atain. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, mau itu siang, mau itu malam, setiap dia selesai dari berwudu, dia sholat 2 rakaat. Mau itu siang, mau itu malam, la yuhadditsu fiha nafsah. Yang dia, kata sebagian penterjemah mengatakan, ketika dia selesai dari berwudu kemudian sholat, tidak berbicara dalam urusan dunia, nggak ngobrol, habis wudu dia ngobrol, habis itu baru sholat 2 rakaat, tidak. Apalagi ngobrolnya setengah jam, 1 jam, baru dia sholat. Tidak seperti itu. Kemudian sebagian mengatakan la yuhadditsu fiha nafsah, dia berwudu, habis berwudu kemudian dia sholat 2 rakaat, dan di dalam sholat 2 rakaat itu khusyuk. Di dalam sholat 2 rakaat itu dia mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan, penuh konsentrasi. Apa yang dia dapatkan? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jangan ingat, kembali kita katakan, seluruh yang keutamaan itu termasuk sholat 2 rakaat kemudian diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, jika berwudu dengan seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya dia berwudu tidak seperti wudunya Nabi, kemudian sholat 2 rakaat, apakah diampuni dosanya yang telah lalu? Tidak. Kenapa? Karena kata para ulama, seluruh keutamaan berwudu dan termasuk hadis yang diampuni dosanya yang telah lalu setelah berwudu dia kemudian sholat 2 rakaat, itu diikat dengan wudunya Nabi, seperti wudunya Nabi. Allah ampuni dosa yang telah lalu. Berapa tahun yang lalu, Pak? Allah. Berapa tahun yang lalu jamaah, dengan berwudu seperti wudunya Nabi, salat 2 rakaat. Makanya apalagi sudah kita mendengar hadisnya Bilal bin Rabah. Jadi jangan fahami cuman terompahnya aja masuk surga, orangnya tidak. Jangan paham. Itu keliru memahaminya. Sandal aja masuk surga, Ustaz, orangnya tidak. Mana mungkin sandal aja masuk surga, apalagi orangnya. Paham ini kawan? Maka ini kabar gembira, semangat kita mencontoh bagaimana wudunya Nabi.
termasuk di dalam air. Jangan boros. Itu wudunya Nabi. Habis satu keran. Itu bukan wudunya Nabi itu. Wudunya Nabi jangan boros air. Wudunya Nabi sebagaimana kita praktek, sebagaimana tadi dipraktekkan oleh Utsman bin Affan. Baik. Sebenarnya ada lagi pembahasan masalah ini tentang istinsyaq. Nah, kayaknya sudah ngantuk semua nih. Akan datanglah ya. Karena pembahasan istinsyaq ini sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Bapak milih mana? Sunnah atau wajib? Dan dalil-dalil yang dibawa para ulama mengatakan sunnah tidak sekuat dalil-dalil yang mengatakan wajib. Karena Ibnu Abbas ada dalil yang mengatakan lebih kuat, dan dalil yang pertama lebih kuat daripada dalil yang kedua. Maka Ibnu Abbas metodenya, caranya dia lebih memilih dalil yang kuat. Makanya disinilah kita nanti silakan Bapak ini mengambil sunnah, tapi harus pahami dalilnya. Yang Bapak ini mengatakan wajib, juga harus pahami dalilnya, dan itu silakan, boleh. Itulah fikih. Baik, nanti insyaallah pada pertemuan akan datang kita sampaikan, kita bongkar dalil-dalil yang mengatakan sunnah, istinsyaq itu sunnah, berkumur-kumur itu sunnah. Apa dalilnya? Kita bongkar. Dan juga kita bongkar nanti dalil-dalil yang mengatakan istinsyaq itu, kumur-kumur itu, memasukkan air ke hidung itu wajib. Nanti kita bongkar dalilnya. Baik, ini saja, semoga bermanfaat. Kira-kira sebelum kita tutup ada pertanyaan? Oh ya? Apakah ada halangan? Baik. Apakah ada larangan berwudu membelakangi kiblat, atau haruskah berwudu dengan menghadap kiblat? Kita katakan tidak harus. Tidak harus. Silakan, boleh. Boleh menghadap kiblat, boleh juga tidak mesti harus menghadap kiblat. Karena kita bacakan tadi dalil-dalilnya tidak ada disinggung di sana. Habis? Ayo. Iya, ada tambahannya. Sebagian ulama mengatakan itu dhaif tambahannya. Jadi kita mengambil yang sampai Abdullah wa Rasuluh saja. Karena tambahan-tambahannya itu adalah dhaifkan oleh para ulama. Fadhal. Baik.
Sebagaimana kita sampaikan tadi, membasuhnya harus tertib. Membasuhnya harus tertib sampai selesai. Kemudian setelah kita membasuh kaki, maka kata para ulama diusahakan benar-benar sampai kaki baca doa. Habis itu silakan mau mandi, mau basuh kepala lagi, atau mau kumur-kumur lagi, atau mau membasuh wajah lagi itu supaya silakan. Tapi kita usahakan dulu tertib. Ini anjuran para ulama. Itu lebih ditekankan pada tertib dulu. Habis itu semuanya sampai baca doa, situ silakan. Membasuh wajah kepala karena mungkin panas, silakan. Namun setelah membaca doa. Allah alamin saja, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.